Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizka Animuresa. Di sini saya akan melakukan aplikasi atau mengaplikasikan soal matematika ke dalam bahasa pemrograman yaitu Java. Nah, di sini saya memiliki soalnya tentukan jumlah modal akhir dari modal sebesar 10 juta rupiah yang dipinjamkan selama 3 tahun dengan suku bunga tunggal 1% setiap triwulannya. Di sini sudah bisa kita lihat jawabannya. Karena bunga diberikan tiap triwulannya, maka N sama dengan 3 dikali tahun per 3 bulan. Nah, 3 ini didapat dari, di sini kan jumlah dipinjamkan, jumlah tahunnya itu 3 ya. Jadi di sini kita masukkan 3 dikali tahun per 3 bulan. 3 bulan itu didapat dari karena suku bunganya itu diberikan 1% per setiap triwulannya. Jadi triwulan itu 3 bulan ya. Nah, jadi 3 dikali 12, 12 ini bulan dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan kan. Jadi 3 dikali 12 per 3. Diperolehlah 36 per 3 sama dengan 12. Maka selama 3 tahun akan terjadi 12 kali pembayaran bunga. Selanjutnya, jadi besar modal akhir adalah sebesar, di sini kita ketahui rumusnya, M sama dengan MO 1 ditambah N dikali I, di mana MO itu yakni modal, jumlah modal ini ya, jadi 10 juta ditambah 1 dikali 1 ditambah 12, 12 ini jumlah pembayaran bunga dalam 3 tahun tadi, dikali 1% itu bunga setiap triwulannya, sehingga diperoleh hasil akhirnya yakni 11.200.000 rupiah. Jadi besar modal akhir setelah 3 tahun adalah 11.200.000 rupiah. Nah, mari kita coba, kita aplikasikan dan kita buktikan melalui aplikasi Java ya. Kita masuk di sini, kita ke menu program komputer, klik kanan New JFrameform. Kita di sini buat dulu UTS underscore Procom UTS underscore Procom Ayu, finish. Nah, di sini telah muncul kotak desain. Yang pertama kita akan membuat beberapa label dan text file. Di sini kita ketahui ada jumlah modal, jumlah seluruh modal itu 10 juta. Terus di sini ada jumlah tahun 3 tahun dan ada 1% ini jumlah bunga per triwulannya. Jadi kita buat sudah 3 kotak ya. Nah, kita analisa lagi di sini kan ini diketahui 3 tahun kan, sedangkan ini 1% per setiap triwulannya. Jadi triwulan ini bunganya ini akan kita jadikan ke dalam tahun. Berarti 4. Selanjutnya ada berapa lagi? Jumlah modal akhir yaitu yang ditanyakan ya. Jadi kotaknya ada 5. Jadi kita masukkan di sini, kita butuh 5 label. Kita geser ke sini. 1 2 3 4 5. Nah, label ini diisi dengan nama-nama tadi seperti jumlah modal, jumlah tahun, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk isi dari nama ini atau angkanya di sini, kita buat menggunakan text file. Sama jumlahnya seperti label ya, ini ada 5. Jadi kita butuh 5 text filenya. Nah, untuk memprosesnya kita menggunakan tombol
buton. Nah, di sini kita buat dulu namanya. Ini tadi jumlah modal. Ini jumlah tahun. Jumlah tahun. Ini jumlah bunga. Bunga per triwulan ya, tadi diketahui. Bunga per triwulan. Ini pembayaran bunga dalam 3 tahun. Ini yang ditanyakan ya, jumlah total. Jumlah modal akhirnya tadi yang ditanyakan ya. Modal akhir. Selanjutnya kita ratakan dulu. Nah, di sini kita hapuskan terlebih dahulu. Rapikan. Terus kita hapus. Baru kita rapikan. Kita rapikan terlebih dahulu ya kolom-kolomnya. Selanjutnya ya, setelah itu baru di sini kita ganti proses. Nah, setelah selesai semuanya, jadi ini kan jumlah modal, jumlah tahun, bunga per triwulan, pembayaran bunga dalam 3 tahun, dan jumlah akhir. Yang ditanyakan itu kan jumlah akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses coding. Ini klik 2 kali. Sebentar. Nah, kita ulangi karena kursornya bergerak. Nah, berarti kita menuliskannya di sebelah sini. Kita hapus dulu aja ya yang abu-abunya biar tidak mengganggu. Nah, di sini yang kita ketahui kan ada modal, jumlah modal ini, dan jumlah tahunnya, dan bunganya. Jadi yang kita ketahui dulu kita tulis di sini. Nah, jumlah modal itu termasuk integer. Jadi kita buat int jumlah modal
jumlah modal sama dengan, tadi kan telah diketahui jumlah modalnya yaitu, jumlah modal sama dengan 10 juta rupiah. Selanjutnya sudah diketahui juga jumlah tahun. Jumlah tahun sama dengan 3 titik koma, di setiap akhir harus kita kasih titik koma. Terus double ini pembayaran dalam 3 tahun. Ini kan sudah kita ketahui di sini tadi. Nah, pembayaran bunga dalam 3 tahun. Kita cari juga dengan menggunakan coding. Jadi kita buat di double pembayaran bunga dalam 3 tahun. Kita buat 0 terlebih dahulu. Selanjutnya yang ditanyakan yakni jumlah modal akhir. Jumlah modal akhir sama dengan 0. Selanjutnya bunga per triwulan. Bunga per triwulan sama dengan bunga per triwulan diketahui yakni 1% atau dengan desimalnya 0,01, jadi dia termasuk dalam double ya. Jadi kita tulis 0,01 titik koma, enter. Selanjutnya kita input jumlah modal ya. Jumlah modal sama dengan integer dot parse P-nya kecil, parse besar int buka kurung jtext file 1 text file jtext file 1 dot get text buka kurung tutup kurung lagi, terus titik 2, enter. Selanjutnya yang ingin kita carikan juga di sini kan pembayaran bunga dalam 3 tahun. Terus jumlah modal akhir kita buat pembayaran bunga dalam 3 tahun sama dengan pembayaran bunga dalam 3 tahun. Di sini diketahui rumusnya 3 dikali tahun per 3 bulan, berarti 3 dikali 12 per 3. 3 itu jumlah tahun ya. Jadi di sini kita buat jumlah tahun, jumlah tahun dikali dengan jumlah bulan dalam 1 tahun yakni 12 bulan dibagi dengan triwulan itu 3 bulan, jadi 3 ya. Bagi dengan 3 titik koma, enter. Selanjutnya jumlah modal akhir. Jumlah modal akhir titik koma sama dengan, di sini juga diketahui rumusnya yakni M sama dengan MO dikali 1 ditambah N dikali 1, dimana MO ini modal ini 10 juta dan 1 N itu jumlah pembayaran bunga dalam 3 tahun tadi, dan itu merupakan bunga per setiap triwulannya. Jadi kita input di coding, jadi dia jumlah modal dikali dalam kurung dulu 1 ditambah bunga per pembayaran bunga dalam 3 tahun, pembayaran bunga
dalam 3 tahun. Pembayaran bunga dalam 3 tahun dikali bunga per triwulan. Kali bunga per triwulan. Pembayaran bunga dalam 3 tahun, bunga per triwulan, titik koma, enter. Nah, di sini bunga per triwulan, bunga per triwulan. Di sini ada kesalahan. B-nya pembayaran bunga dalam bunga kita di sininya salah, per bunga per triwulan. Nah, enter. Selanjutnya kita masukkan desimal format. DF sama dengan new desimal format, kutip pagar kedua pagar. Nah, di sini kan dia masih merah, jadi di atasnya kita harus buat dulu import. Di sini kita hapus terlebih dahulu yang abu-abu ini. Kita buat import Java, import Java text decimal format. Decimal format titik 2. Lihat apakah masih merah? Nah, dia tidak merah lagi, berarti sudah benar. Selanjutnya kita masukkan JTextFill 2 dan sampai JTextFill 5. JTextFill 4. JTextFill 2 JTextFill 2 dot setText string dot value of jumlah tahun. Ini kan yang kedua, jumlah tahun. Yang ketiga juga sama, kita kopikan saja. Copy. Paste. Nah, ini JTextFill-nya 3. Yang ketiga tuh kita lihat di desain ada apa. Yang ketiga ada bunga per triwulan. Bunga per triwulan. Enter. Berarti 4. Yang keempat ada pembayaran bunga dalam 3 tahun. Pembayaran bunga dalam 3 tahun. Pembayaran bunga dalam 3 tahun, enter. Dan yang terakhir JTextFill 5.
Jutex 5 itu jumlah modal akhir. Jumlah modal akhir. Jumlah modal akhir. Nah, berhubung pembayaran bunga dalam 3 tahun dan jumlah modal akhir menggunakan decimal format, jadi di sini kita tambah decimal format. df dot format. Di sini tambah kurung satu lagi. Selanjutnya di sini juga decimal format. Decimal df dot format. Di sini juga tambah kurung, enter. Nah, ini telah selesai. Coba sekarang kita run ya. Bismillahirrahmanirrahim. Run file. Run away. Sebentar. Jumlah modal tadi kita input 10 juta ya. Kita proses. Bismillah. Nah, sebentar. Ini 12. Kita lihat di sini. Ini 12. Selanjutnya bentar, tadi ada kurung-kurung ya. Pembayaran bunga 12. Kita coba run lagi. Run. Kita lihat dulu hasil akhirnya tadi. Di sini 11.200.000 ya. Kita lihat apakah benar ya, 11.200.000. Run file. Kita input runaway. 10. Proses. Nah, ini telah berhasil dia. Ini kurungnya. Nah, berarti benar bahwa hasil dari soal tadi atau jawaban dari soal tadi yakni 11.200.000 rupiah. Jadi itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.